Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai produk yang akan kami pasarkan, yaitu sambal seafood yang kami beri nama Sasi, yang terdiri dari produk utama yaitu sambal cakalang. Oke, perkenalkan nama saya Kak Putri Maulidia. Dan saya Rara Sakti Iwanda Putri. Di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum rencana usaha. Di setiap daerah sangat menggemari makanan pedas. Makanan pedas sangat banyak diproduksi, banyak berbagai macam jenis makanan pedas yang ada di berbagai macam daerah. Contohnya seperti sambal, banyak konsumen yang sangat menggemari sambal, mulai dari sambal bawang, sambal matah, dan sambal terasi. Sambal adalah istilah besar yang dalam kuliner Indonesia merujuk pada saus pedas. Secara garis besar, sambal berbahan utama cabai yang dilumatkan sehingga keluar kandungan sari cabai dan ditambah bahan-bahan lain seperti garam dan terasi. Sambal merupakan salah satu unsur khas hidangan Indonesia. Sambal juga ditemukan dalam kuliner Asia Selatan dan Asia Timur. Ada bermacam-macam variasi sambal yang berasal dari berbagai daerah. Banyak inovasi makanan yang diciptakan dengan bahan dasar sambal. Contoh inovasi produk yang kami buat adalah sambal cakalang yang berbahan utama ikan cakalang. Untuk mengawali kegiatan produksi peralatan dan bahan baku sambal, kita memperhatikan aspek sumber daya sebagai pendukung bahan baku produksi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai analisa produk. Ikan cakalang merupakan produk ikan andalan yang memiliki kandungan gizi seperti protein dan lemak. Ikan cakalang dapat diolah menjadi sambal ikan kemasan, sehingga kandungan gizinya meningkat dengan adanya pengaruh penambahan cabai dengan tujuan agar para pecinta sambal tidak perlu takut untuk mengkonsumsi sambal, karena sambal yang kami buat dipadukan dengan ikan-ikan yang memiliki gizi tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan gizi sambal ikan kemasan berbahan ikan cakalang tanpa penambahan cabai memiliki kadar protein dan lemak yang tinggi, sedangkan adanya penambahan cabai memiliki kadar protein dan lemak yang rendah, namun kadar vitamin C dan antioksidan lebih tinggi. Target pasar. Banyaknya konsumen yang sangat menggemari sambal, terutama anak muda, akan mendatangkan profit bagi usaha yang akan kami rintis. Dengan harga yang tidak menguras kantong dan sudah pasti memenuhi kebutuhan untuk menyantap makanan dengan menggunakan sambal cakalang yang kami buat. Dengan pengemasan yang higienis dan praktis, menjadikan produk yang akan kami jual untuk mempermudah para konsumen ketika ingin mengkonsumsi sambal beserta ikan, dimanapun dan kapanpun. Juga sangat cocok ketika dibawa untuk rekreasi dan ketika bepergian jauh apabila sulit menemukan rumah makan atau warung yang memiliki menu utama berupa sambal dan ikan. Produk yang kami jual menggunakan pengemasan berbahan baku plastik, tidak mudah pecah, dan tahan hingga kurang lebih 6-7 hari atau 1 mingguan apabila dimasukkan ke dalam lemari pendingin terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, yang berupa produk dengan kemasan ekonomis dan mudah dibawa kemana saja. Yang kedua, melalui sosial media kami memasarkan produk ini melalui WhatsApp dan Instagram. Yang ketiga, selalu berusaha dengan berbagai inovasi seperti varian seafood yang beragam. Yang terakhir, olahan sambal yang kaya akan gizi dan protein. Berikutnya yaitu weakness. Di antaranya yaitu produk yang kami buat hanya bertahan lama hingga 6-7 hari atau 1 minggu dan harus disimpan di lemari pendingin agar bertahan hingga 1 minggu. Yang kedua yaitu info produk di sosial media kurang update karena menggunakan sistem pre-order yaitu PO. Selanjutnya yang ketiga yaitu opportunity. Produk Sasi atau sambal cakalang
merupakan produk inovasi yang menggabungkan antara sambal dan ikan dalam kemasan botol plastik yang memiliki kompetitor berupa rumah makan yang memiliki menu utama sambal atau warung. Akan tetapi apabila dibawa untuk pergi rekreasi atau bepergian jauh, sambal ini bisa dan aman dimakan dimanapun dan kapanpun ketika tidak menemukan rumah makan atau warung, sehingga bisa menjadi peluang untuk usaha kami menjual produk sambal cakalang ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pasar sebesar mungkin serta membangun kepercayaan pasar terhadap produk kami. Dengan demikian, ketika pada tahun berikutnya muncul kompetitor, posisi perusahaan dan produk kami di pasar sudah cukup kuat. Berikutnya yaitu treat. Kompetitor baru seperti sambal kemasan yang menggunakan kemasan yang lebih efisien, seperti kemasan plastik, serta warung makan yang menyediakan menu berbagai macam sambal. Media promosi yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami yaitu internet dan sumber daya manusia. Dalam internet, mempromosikan produk kami melalui sosial media, Instagram, dan WhatsApp. Untuk sumber daya manusia, promosi ini merupakan promosi yang paling mudah dan tidak memakan biaya, yaitu dari mulut ke mulut dan mencoba produk atau testimonial. Berikutnya yaitu mengenai tahapan produksi. Yang pertama, kami akan mensterilisasi bahan baku dan bahan produksi atau pembersihan. Yang kedua, memasak bahan dasar dan bahan utama, yaitu proses produksi. Selanjutnya, yang ketiga, pengemasan sambal dan cakalang ke botol plastik atau proses packaging. Dan yang terakhir yaitu proses penjualan. Alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu siapkan daging ikan cakalang sekitar 200 gram dikukus. Yang kedua, siapkan minyak sayur secukupnya. Yang ketiga, siapkan cabai merah bubuk 1 sendok teh. Yang keempat, siapkan 1 batang serai dan iris halus. Yang kelima, siapkan daun jeruk purut 2 lembar. Yang keenam, siapkan 1 genggam daun kemangi. Dan yang ketujuh, siapkan 1 buah jeruk limau dan peras airnya. Selanjutnya yaitu cara membuat sambal cakalang yang pedas dan gurih. Yang pertama, tahap awal yaitu ambil daging ikan cakalang, lalu suwir-suwir dengan tangan. Yang kedua, kemudian tumis bumbu halus dengan sedikit minyak sayur yang sudah disiapkan. Yang ketiga, masukkan irisan batang serai, cabai bubuk, dan daun jeruk, aduk hingga layu. Yang keempat, masukkan daging ikan cakalang ke dalam bumbu sambil diaduk rata. Yang kelima yaitu kucuri dengan air jeruk limau, lalu masukkan daun kemangi ke dalamnya. Yang keenam, aduk-aduk sebentar hingga layu dan merata sampai bumbu meresap. Dan yang terakhir, sambal cakalang siap dinikmati. Selanjutnya yaitu tahapan pemasaran. Untuk strategi harga, salah satu aspek penting dalam penjualan produk adalah kepemimpinan harga. Oleh sebab itu, sambal cakalang akan berusaha untuk meletakkan harga produk kami di bawah harga produk lain yang sejenis. Harga minimal akan kami terapkan di awal penjualan sebagai masa promosi. Kemudian di sepanjang program ini harga akan terus dinaikkan secara bertahap. Namun harga akhir yang kami terapkan akan tetap di bawah harga produk lain yang sejenis. Melalui strategi kepemimpinan harga ini diharapkan dapat menjangkau pasar dari berbagai kalangan sebanyak-banyaknya. Untuk strategi promosi, promosi akan dilakukan melalui sosial media, mengingat pesatnya kemajuan iptek dapat memberikan peluang bisnis yang luar biasa bagi wirausahawan. Sambal Cakalang akan membuat beberapa sosial media untuk menunjang promosi dan pengenalan produk yang luas, seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk promosi kepada orang-orang terdekat, kita akan memberikan testimonial untuk menambah peluang agar orang-orang sekitar lingkungan ikut membeli, atau yang dapat dikenal dengan sebutan dari mulut ke mulut. Jadi berikut ini adalah produk yang kami buat. Kami tidak hanya menyediakan satu macam jenis produk, yaitu sambal cakalang saja, namun ada tiga macam jenis menu atau varian
yaitu sambal cakalang, sambal kerang, dan sambal teri. Jadi jika kalian ingin membeli produk kami, ada beberapa macam varian masakan yang kami siapkan. Baik. Demikian yang bisa kami paparkan mengenai produk yang akan kami pasarkan. Apabila ada kekurangan kata dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.